Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi belajar tematik ya. Masih di tema 7, kita akan belajar selanjutnya ke subtema 2. Dipersiapkan semua alat tulisnya. Jangan lupa ditulis hal-hal yang penting Bu Nanda sampaikan. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah dijajah oleh bangsa Eropa, Indonesia juga sempat dijajah oleh bangsa Asia, yaitu Jepang. Nah, Jepang juga menduduki Indonesia, ingin menjajah juga. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu, yaitu Amerika Serikat, dijatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Amerika menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagai tertuang dalam perjanjian Quebec. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hindraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muarti. Nah, itu adalah video dari peristiwa pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, di halaman 80 di buku paket, juga ada sebuah bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Di bacaan tersebut ditemukan beberapa kosakata baku dan kosakata tidak baku. Bu Nanda sudah tuliskan beberapa kosakata baku dan tidak baku yang ada di bacaan tersebut dan memberikan artinya. Silakan ditulis ya artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS tentang peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa peristiwa yang mengawali proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, tanggal 16 Agustus tahun 1945 itu kota Hiroshima di Jepang itu dibom oleh Amerika. Tanggal 7 itu adalah dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 kota Nagasaki di Jepang itu dibom untuk kedua kalinya oleh Amerika Serikat dan juga Jepang berjanji akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 10 itu mendengar kekalahan dari Jepang dan tanggal 15 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka dan terjadi beberapa perundingan-perundingan. Walaupun demikian, para tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 4, Bung Hatta, Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra itu diculik di bawah pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo menjelang malam hari, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta itu sampai di Jakarta pukul 11 malam. Mereka kembali ke rumah masing-masing dan rombongan itu kembali lagi ke rumah Laksamana Maeda.
Di sana mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi itu selesai jam 4 pagi. Kemudian disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 pagi. Di situ ada gambar Sayuti Melik sedang mengetik teks proklamasi. Peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi itu melalui berbagai cara, antara lain di pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian, wartawan kantor berita Domei itu berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagiannya. Kemudian, untuk segera disiarkan ke radio tersebut. Selanjutnya, berita proklamasi kemerdekaan itu juga disebarkan melalui surat kabar, yaitu Harian Suara Asia di Surabaya. Itulah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Terus pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada gubernur yang telah dilantik untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi. Terjadi peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September. Selanjutnya, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota, antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, dan lain sebagainya. Makna peristiwa proklamasi: yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Berikut adalah tokoh yang berjasa dalam proklamasi. Soekarno-Hatta sebagai bapak proklamator dan juga yang menandatangani teks proklamasi. Yang kedua ada Ahmad Subarjo sebagai penengah pendapat dalam penyusunan teks proklamasi. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda, itu adalah seorang perwira Jepang yang meminjamkan rumahnya untuk perumusan teks proklamasi. Terus ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka, dan Soekarni sebagai orang yang mengusulkan bahwa Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi, dan Latif Indraningrat itu sebagai salah satu pengibar bendera pusaka dan juga pernah menjadi pasukan peta. Demikian untuk materi hari ini, besok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Setelah penyebaran berita proklamasi di berbagai daerah di Indonesia, muncullah berbagai tindakan heroik untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Peristiwa heroik yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya, terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat marah, kemudian rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Peristiwa heroik yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara Jepang dengan pejuang Indonesia pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. Peristiwa heroik yang ketiga, pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak.
Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan Sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Masearch memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. Ancaman ditolak, sehingga Sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya, Bung Utomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir ke kota luar dan melakukan perang gerilya. Pertempuran rakyat Surabaya melawan Sekutu tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa heroik yang keempat, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara Sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Peristiwa heroik yang kelima, Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu pasukan Sekutu dan pasukan Nika mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion Knil, serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, Sekutu belum berhasil diusir di Medan. Peristiwa heroik yang keenam, Pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertemuan I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini, nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah bandara di Bali. Peristiwa heroik yang ketujuh, Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat di Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan Sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Belum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan Sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa itu dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, adik-adik, itu tadi
pembelajaran pada video kali ini, yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Baik, Bu Nanda akan jelaskan. Yang pertama yaitu pembentukan kelengkapan pemerintahan. Jadi, di situ nanti akan dibahas dengan musyawarah dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu contohnya mengesahkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, menentukan tugas presiden. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. Maka PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam pembentukan tersebut diputuskan untuk membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat, dan BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Dan yang terakhir, pembentukan lembaga pemerintahan di daerah di Indonesia. Sesuai dengan keputusan PPKI bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena rakyat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik adalah perlawanan yang dilakukan dengan kontak senjata. Contohnya yang terjadi adalah pertempuran 10 November di Surabaya, Palagan Ambarawa di Jawa Tengah, Bandung Lautan Api, Medan Area, dan serangan umum 1 Maret 1949 di. Dan selanjutnya adalah perjuangan secara diplomasi, yaitu perlawanan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Jadi tidak melakukan kontak senjata, tidak menggunakan fisik ya, tapi menggunakan perundingan atau musyawarah. Contohnya perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen. Setelah terjadinya perlawanan secara diplomasi, terjadinya perjanjian-perjanjian yang telah Bu Nanda sebutkan tadi, ada salah satu konferensi yang terjadi untuk mengakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Apa saja hasil dari KMB tersebut? Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda, dan seterusnya. Bu Nanda memberikan gambar yang ada di video ya. Gambar tersebut adalah gambar beberapa orang-orang yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sangat beragam sekali.
Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari agar perbedaan yang dapat kita hormati dan kita berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Berikut adalah unsur-unsur budaya dalam keragaman, yaitu religi atau kepercayaan. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Kemudian mata pencaharian. Jadi keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Namun kita mempunyai bahasa yang untuk mempersatukan semua suku yang ada di Indonesia. Menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Baiklah. Itu adalah materi yang ada di subtema 2. Cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Jangan lupa silakan dikerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.